beriman di masa krisis, saudara. Yang pertama apa? Beriman untuk dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, belajar bermurah hati. Beriman untuk bermurah hati dan memberi. Ya, amin, saudara. Puji Tuhan. Saya ucapkan shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh salam kanan kiri dengan social distancing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terbaik, untuk luar biasa. Ya, masih ada kursi yang kosong sebelah sini. Pemain musik boleh duduk di sini juga boleh di depan sini. Pak Agung, sini duduk di depan kursinya Pak Lukas. Haleluya. Dan saya ucapkan salam untuk yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati engkau. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah memasuki minggu pertama di bulan yang baru. Tuhan pelihara kita semua, amin. Tuhan pelihara saudara semua, amin. Semua sehat, amin. Haleluya, semua bersuka cita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan kita sangat baik. Dia tidak pernah tinggalkan anak-anaknya. Nah Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 26 April Pak Lukas pernah menyampaikan pesan Tuhan dengan satu topik, yaitu memelihara iman di tengah krisis. Pentingnya memelihara iman di tengah-tengah krisis yang sedang melanda seluruh dunia ini. Dengan cara menjaga spiritualitas, yaitu intim dengan Tuhan, pelihara melalui saat teduh saudara, melalui dengar banyak firman Tuhan, banyak baca firman Tuhan, ikut ibadah CCS di rumah masing-masing, dan kemudian tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Pada saat pagi hari ini, satu seri firman Tuhan, yaitu beriman di masa krisis. Tanggal 26 saya menyampaikan memelihara iman di tengah masa krisis. Saya pagi hari akan menyampaikan beriman di masa krisis. Katakan beriman di masa krisis. Beriman di masa krisis. Bapak Ibu Saudara, banyak orang hari-hari ini sedang menghadapi krisis. Bukan hanya bangsa kita, tetapi seluruh dunia. Ada banyak prediksi, banyak bahkan lembaga survei Indonesia LSI memprediksikan bahwa krisis ini krisis COVID-19 akan selesai di Indonesia. Seluruh dunia itu antara sekitar bulan Juni sampai September. Itu prediksi. Di Indonesia bulan Juni sudah selesai, dan kehidupan pada bulan Juli diprediksi normal. Itu artinya dalam waktu 2 bulan lagi. 2 bulan lagi turun, selesai, kemudian bulan Juli normal. Saudara, ini prediksi dan dunia kurang lebih Juni sampai September. Tapi dengan catatan bahwa semua orang social distance, menjaga jarak, dan yang di lockdown atau yang PSBB itu mereka itu tidak pulang. Pada waktu lebaran, pada waktu mudik seperti ini. Maka saudara kita berdoa supaya memang benar-benar sesuai dengan prediksi tersebut, perhitungan tersebut. Kita berdoa Indonesia diberikan kekuatan. Amin.
Kita berdoa gereja-gereja umat Tuhan tidak menjadi takut, tidak menjadi khawatir, tetapi tetap kuat imannya dan tetap terus-menerus berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Bapak Ibu Saudara, memang krisis ini sangat luar biasa dan belum pernah terjadi dalam sejarah. Dalam kehidupan yang postmodern, teknologi yang super canggih seperti saat ini. Dan saudara Tuhan, kebergantungan antara negara satu dengan negara lain begitu kuat sekali, saudara. Sehingga ketika hantaman terjadi seperti saat ini, maka banyak negara-negara yang kolaps, hutangnya naik. Saudara Tuhan, Indonesia juga sedang bergumul untuk mengatasi. Saya membaca satu berita, saudara, mendengar satu berita bahwa 116.000 perusahaan di Indonesia itu terdampak secara langsung COVID-19. Indonesia negara yang tingkat ekonominya termasuk 20 negara di dunia. Tingkat kemiskinan kurang lebih 20, saya lupa, di bawah 20 juta, saudara. Tetapi dengan COVID ini, orang-orang yang berpotensi miskin menjadi jatuh miskin. Kurang lebih 40 juta. Dan itu menjadi beban pemerintah, beban negara. Itu karena hantaman yang begitu luar biasa, karena saudara, kalau sudah lockdown, kalau sudah PSBB, maka transaksi bisnis itu cuma 70%. Kalau seperti Jogja masih 50-50, 50%. Ini saudara yang terjadi. Maka tingkat kejahatan begitu cepat naik. Kita juga harus hati-hati, saudara. Saudara jangan lalai, mau tidur harus tutup pintu, kunci, kendaraan di lock, semua di lock. Jangan lewat. Karena banyak orang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan. Kalau pada zaman sebelum COVID kita mendengar penyelundupan itu barang. Kalau hari-hari ini banyak penyelundupan manusia untuk mudik. Karena tidak boleh mudik, dilarang, saudara. Bis-bis tidak berjalan, tidak kehilangan akal, mereka pakai truk. Harusnya itu adalah membawa barang, tapi di situ disusupkan orang-orang yang mudik, ditutup seolah barang. Akhirnya polisi nangkapin mereka semua, bukan keluarnya ular atau kera, saudara, tetapi manusia. Karena diselundupkan Surabaya atau dari Malang ke Surabaya atau dari Jakarta ke kota yang lain untuk mudik. Karena memang dilarang. Intercity tidak bisa, antar kota tidak bisa, saudara, harus balik. Karena tingkat penyebaran yang begitu cepat melalui mudik secara masif. Saudara, kalau saudara tetap di rumah, saudara tetap disiplin, kesehatan, cuci tangan, kemana saja bawa pakai masker, saudara. Maka saudara akan baik, tidak ketemu dengan orang asing. Kebanyakan penularan klaster-klaster kayak gitu yang di Jogja maupun di kota-kota yang lain adalah karena pendatang dari daerah zona merah. Jadi saudara, ini situasi yang terjadi dengan seluruh negara. Saudara, ada satu negara yang di dunia ini yang sedang mengalami krisis yang luar biasa, kebingungan, yaitu Brasil di Amerika Latin. Negara ini negara dengan penduduk yang termasuk terbesar di seluruh dunia, terkenal dengan bolanya, pemain bola yang pintar-pintar. Tapi saudara,
Brasil saat ini mengalami krisis. Presiden Brasil mengalami kebingungan karena mereka takut kalau melok atau kalau mengikuti negara-negara yang disiplin seperti Indonesia, maka Brasil akan mengalami krisis ekonomi seperti negara Venezuela. Yang begitu hebat, negara mata uangnya jatuh. Jadi saudara, kalau tidak, sekarang ini orang begitu bebas di Brasil. Hanya beberapa persen saja dikurangi itu tingkat aktivitasnya, sehingga penyebarannya begitu kuat. Bahkan negara sekitarnya sangat ketakutan karena tidak ada lockdown. Seluruh dunia per hari ini atau per tadi malam, saudara, saya melihat yang terinfeksi menurut catatan adalah 3,3 juta. 3.300.000 sekian. Yang meninggal sudah 230.000 lebih, 230 sekian ribu. Indonesia 10.843, yang meninggal kurang lebih 830. Seluruh dunia 230.000. Makanya saudara, dunia roh ini sibuk sekali, karena harus melayani ya roh-roh yang lepas dari tubuh. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kita berada dalam situasi persimpangan sejarah. Kita berdoa untuk bangsa kita. Yang jelas tingkat hutang negara ini naik. Saya tidak perlu sebutkan, karena saudara kalau disebutkan, saudara juga nggak tahu, nggak ngerti, saking gedenya. Tapi Indonesia masih aman. Indonesia oleh berkat Tuhan masih aman. Amin. Amin. Saudara semua yang hadir di sini wajahnya wajah aman. Haleluya. Amin. Amin. Saudara orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini yang saudara, kita hidup di tengah-tengah seperti ini. Saya percaya kalau ada rasa khawatir itu wajar. Rasa takut itu wajar, karena banyak orang merasa khawatir dengan situasi seperti ini. Tetapi anak-anak Tuhan harus hidup dalam iman. Katakan hidup dalam iman. Hidup dalam iman. Anak-anak Tuhan punya yang namanya pribadi yang bangkit dari kematian, yaitu namanya Yesus. Amin. Amin. Dia sudah mengalahkan dosa, dia sudah mengalahkan kuasa setan, bahkan kuasa maut. Saudara, kita hidup di dunia yang sangat fragile, sangat ringkih. Kosmologi Alkitab mengajarkan bahwa dunia ini akan berakhir. Dunia ini tidak semakin baik. Rumahmu bukan di sini. Amin. Ini hanyalah tempat kemah, tempat camping. Alkitab mengajarkan. Ini hanya tempat yang sementara, tetapi di tempat kesementaraan ini, Bapak Ibu Saudara, ini sangat menentukan perjuangan iman, kesungguh-sungguhan hidup dalam Yesus. Karena banyak orang dalam penderitaan, kalau tidak kuat imannya, gugur imannya, meninggalkan Yesus. Kehilangan anugerah, kehilangan grace, kasih karunia. Makanya saudara, perjuangan yang sangat penting adalah bagaimana imanmu naik. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai imanmu merosot, imanmu naik, imanmu meningkat, level yang lebih tinggi, bahkan seperti Raja Wali, saudara, terbang di tengah badai, bahkan di atas badai.
Badai sedang melanda dunia ini. Saudara, boleh pelihara ayam, tetapi jangan hidup seperti ayam. Boleh pelihara entok, jangan hidup seperti entok. Hiduplah sebagai raja wali. Amin. Memang Pak Lukas di tengah liburan ini ngajak anak untuk beternak entok, beternak ayam, supaya ngasih makan ya secara lebih murah. Karena mereka suka makan ayam, makan entok, makan bebek. Ada anak yang namanya Jupet, dia bilang, "Pak, kenapa nak pelihara burung hantu saja?" Saya bertanya, "Kenapa kamu milih burung hantu? Apa manfaatnya buat kamu? Kalau ayam kan bisa dimakan, bebek bisa dimakan, anjing pelihara bisa untuk jaga rumah. Kalau burung hantu untuk apa?" Dia bingung. "Malah kamu takut nanti, karena itu burung setan." Apa iya? Iya. Saudara kasih dalam Tuhan, imanmu harus naik. Amin. Amin. Dan yang sangat penting saat hari-hari seperti ini, bahkan seterusnya Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, hidup beriman. Live by faith. Amin. Amin. Beriman di masa krisis. Nah, saudara, saya akan mengajak kita membaca, belajar firman Tuhan dari Perjanjian Lama dari orang yang bernama Elia. Saya akan menyampaikan ada dua pesan penting saat ini, bagaimana kita beriman di masa krisis. Bagaimana hidup beriman di masa krisis. Mari kita akan membaca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Jadi beriman di masa krisis akan membagi dua kebenaran, dua pesan. Yang pertama, beriman untuk dipelihara Tuhan. Dan yang kedua, beriman untuk menjadi murah hati. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan kita baca bersama-sama mulai dari judulnya. 1, 2, 3. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kau katakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah ke tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan dia di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan. Bapak saudara, beriman di masa krisis. Yang pertama, beriman, hidup beriman untuk dipelihara oleh Tuhan. Saudara, Elia adalah seorang hamba Allah. Elia arti nama ini berarti Yahweh adalah Allahku, Tuhan adalah Allahku. Elia adalah orang yang saleh, orang yang hidupnya benar, orang yang takut Allah, nabi Tuhan, nabi yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, dan hidup hanya bergantung kepada Tuhan. Pada saat itu saudara, terjadi pada zaman kerajaan Israel dengan pemerintahan di Samaria, dipimpin oleh Ahab, saudara, Israel mengalami krisis. Krisis kekeringan, krisis ekonomi, paceklik, pagebluk seperti zaman sekarang ini.
susah cari air, susah cari makan, nilai uang turun, terjadi susah untuk bekerja, berbisnis, dan bahkan sampai hewan pun juga mengalami dampaknya. Tetapi kenapa itu bisa terjadi bagi saudara? Alkitab mencatat bahwa Ahab sebagai raja, dia kawin dengan wanita keturunan dari kerajaan Edom yang namanya Isabel. Mereka adalah penyembah berhala, menyembah yaitu ilah orang negara tetangga bangsa Sidon, Baal, saudara. Karena terseret oleh keyakinan istrinya, sehingga Ahab yang tadinya beriman kepada Yahweh, kepada Tuhan, hatinya mulai terpecah dan tidak fokus lagi dan tidak beriman, karena dia mendirikan banyak ibadah-ibadah bagi penyembahan kepada ilah, yaitu Babel, yaitu ilah. Pada zaman itu, karena istrinya, penyembahan berhala mendatangkan kutuk yang hebat bagi Israel. Krisis secara rohani terjadi, kemudian terjadi juga krisis secara moral. Krisis secara rohani dan moral karena meninggalkan Tuhan dari Ahab. Akhirnya orang-orang Israel terseret dengan dosa yang sama. Mereka menyembah kepada Baal, dan disitulah awal mula akhirnya Tuhan murka kepada bangsa Israel dan menahan blessing berkat dengan menahan hujan tidak turun selama 3,5 tahun atas firman yang diucapkan melalui yaitu Elia. Saudara, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dunia mengalami krisis. Kalau zaman hakim-hakim, saudara, ketika Tuhan melihat ada dosa di tengah-tengah bangsa Israel, dihakimi orang Israel. Tetapi ketika orang Israel itu bertobat, diutus hamba Allah untuk menyampaikan berita pertobatan, orang Israel menjadi bertobat dan dipulihkan ekonominya. Saudara, dunia ini sedang mengalami krisis ekonomi, tapi sebenarnya akar persoalannya adalah kebangkrutan secara rohani. Bangkrut secara keuangan dan ekonomi itu adalah akarnya adalah rohani. Alkitab mencatat. Nah, saudara, inilah latar belakang daripada Elia, bagaimana dia hidup di zaman yang sulit. Pagebluk, paceklik. Seperti saat ini, saudara, dunia dalam ketidakpastian. Ibarat kapal besar, kapal ini sedang limbung. Goyang sana, goyang ini, dihantam gelombang sana sini. Kalau saudara pernah naik kapal besar, ya, dari Jakarta ke Manado, saya pernah, saudara. Atau dari Sangir, itu dari Manado ke Sangir, saudara, dihantam gelombang kanan kiri, saudara, limbung, orang mabuk semua, bahkan ketakutan. Nangis. Waktu itu tahun 2000 saya dengan Ibu Gret berangkat jam 6, jam 7, saudara, sampai sana jam 6 pagi. Tapi sepanjang 5 jam, 6 jam dihantam gelombang. Ini dunia saat ini sedang limbung. Jadi hanya pemimpin yang hebat, takut akan Tuhan, yang dituntun Tuhan, yang tenang, yang akan bisa mengatasi. Dalam kategori penyelesaian masalah COVID-19, Indonesia kategorinya B. Itu menengah, agak cepat, agak bagus Indonesia ini.
Nomor 1A itu adalah seperti negara Cina, Singapura, Korea Selatan, Taiwan. Indonesia negara kategori B. Dan juga saat ini yang sedang menunggu adalah pasca Covid, yaitu krisis ekonomi. Baik saudara, banyak orang kehilangan mata pencaharian. Ini yang terjadi pada zaman Elia, saudara, karena dosa penyembahan berhala. Dunia ini sedang menyembah berhala. New York itu adalah kota Sodom, saudara. Jumlah korban nomor 1 di seluruh Amerika. Amerika sendiri sudah ratusan ribu sudah meninggal. Yang meninggal, yang meninggal itu 60 sekian ribu. Negara Amerika. Saudara selam Tuhan. Tetapi saudara, kita lihat bagaimana cara Tuhan memelihara Elia di tengah krisis. Orang benar itu kena dampak kalau dunia ini dihukum oleh Tuhan. Elia ini kena dampak. Kita semua kena dampak. Kalau Tuhan menghukum dunia, mengizinkan riot atau kekacauan terjadi, semua kena dampak. Ini kita seperti perang dunia ketiga, saudara. Kalau saudara sadari, ini seperti perang dunia. Cuman musuhnya itu tidak kelihatan. Virus musuhnya. Coba kalau sudah terjadi perang, semua orang harus masuk rumah. Semua orang harus bersembunyi di rumah. Sekarang ini musuhnya tidak kelihatan. Virus 19. Jadi saudara selam Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara Elia? Sangat aneh sekali, saudara. Tuhan memberi perintah kepada Elia untuk pergi berjalan ke timur, bersembunyi di tepi sungai Kerit. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memelihara Elia dengan cara yang sangat aneh. Memerintahkan burung gagak membawa daging dan membawa roti. Aneh tidak, saudara? Aneh sekali. Di masa krisis, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke timur, ke sungai Kerit. Tuhan akan memberi minum melalui sungai itu. Kemudian Tuhan menyuruh burung gagak untuk setiap hari pagi dan sore mengirimkan daging. Saya berpikir waktu itu daging gagaknya itu sendiri menjatuhkan diri, kemudian dimakan sama Elia dimasak. Ternyata dia membawa daging. Jadi nyucuk daging, saudara. Ini gimana? Apakah dia nyembelih sapi? Si burung gagak ini? Apakah dia menyembelih kambing domba? Impossible, tidak mungkin. Apakah dia nyucuk dulu membunuh domba, kemudian ditotol-totol banyak, dikumpulin, baru diterbangkan dan dikasihkan Elia? Itu rasionalisasi. Itulah keanehan dan keajaiban Tuhan di dalam memelihara anak-anaknya. Amin. Dan juga membawa roti. Bagaimana, kapan dia beli roti di burung gagak ini? Dibeli di mana? Tuhanlah yang memberi. Amin. Amin. Dengan cara supranatural. Saudara-saudara belajar. Di sini tingkat iman Kristen. Tingkat iman seseorang itu bukan rasional, bukan logika yang jalan. Logika harus ditundukkan kepada firman dan otoritas Tuhan. Karena orang yang beriman di masa krisis, dia akan dipelihara secara supranatural, seperti Tuhan memelihara Elia dengan burung gagak, membawa roti dan daging setiap hari. Jadi hari-hari ini, Bapak Saudara, Tuhan sedang memelihara anak-anaknya yang percaya, katakan amin. Amin. Seperti Tuhan Yesus memelihara murid-muridnya dengan membuat mukjizat, memberi makan, yaitu dengan memberikan ikan 153 ekor kepada Elia. Tuhan yang sama
memelihara dengan cara ajaib. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Yahweh tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam Yesus, Nabi Elia dipelihara secara supranatural. Hari-hari ini saudara, Tuhan memelihara saudara secara supranatural. Amin. Hari Sabtu kemarin saudara habis doa puasa, ada orang yang mengirim. Ini kalau ini bukan burung gagak, manusia saudara. Ikan saudara. Udah digoreng, udah matang. Dan dia bersaksi saudara, dia ketemu anak-anak rai. Apa? Ya, ikan sama daging. Anak-anak rai yang suka naik sepeda, yaitu yang namanya cupet, itu ya. Itu kan saudara yang bersangkutan pun yang membawa makanan, dia juga menyampaikan, Pak, ini yang memberi ini satu dengan yang lain tidak kenal. Jadi ada 3 orang dia yang masak. 3 orang ini tidak kenal satu dengan yang lain dan memberkati. Ini keanehan-keanehan terjadi. Amin. Amin. Karena Tuhan Yesus Allah kita adalah Allah yang sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia pelihara kami, juga Tuhan pelihara Bapak Ibu Saudara yang beriman kepada Yesus. Amin. Termasuk yang di rumah dipelihara oleh Tuhan. Amin. Saudara, jadi aneh-aneh. Tuhan memelihara dengan seekor burung gagak yang selalu tiap pagi sore dia melayani Tuhan untuk memberi makan kepada hambanya yang namanya Elia. Burung dipakai oleh Tuhan. Amin. Saudara lihat, perhatikan kata Tuhan memerintah. Burung-burung gagak telah kuperintahkan. Jadi saudara ada subjek, yaitu Tuhan yang berkuasa menggerakkan siapa saja yang Tuhan mau perintahkan untuk memelihara hamba-hambanya, memelihara anak-anaknya di masa krisis, sehingga mereka tidak binasa, mereka tidak kelaparan. Dan Tuhan memberi perintah kepada burung gagak. Tuhan bisa memerintahkan siapa saja untuk memelihara saudara sekalian. Amin. Dengan cara yang benar, dengan cara yang ajaib, memastikan saudara tidak binasa, memastikan saudara tidak kelaparan. Hari-hari ini saudara, kalau orang tidak mati karena corona, bisa mati karena kelaparan. Ke depan, kalau krisis terus-menerus berkepanjangan. Oleh sebab itu saudara, anak-anak Tuhan harus beriman dan bergantung kepada Yesus. Choose to trust to God. Memilih untuk percaya sama Tuhan. Memilih untuk hidup bergantung sama Tuhan. Elia dia hanya hidup bergantung kepada Tuhan dan dia mentaati firman Tuhan. Kemudian saudara, kalau kita lihat di dalam bacaan firman Tuhan ini, setelah sungai itu menjadi kering, Tuhan memerintahkan janda dari Sarfat. Tuhan memberi perintah kepada Elia, saudara, ketika sungai itu sudah menjadi kering, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Baik saudara, perhatikan kata Tuhan memberi perintah. Jadi tadi Tuhan memberi perintah kepada burung gagak. Kemudian setelah itu Tuhan memberi perintah kepada janda dari Sarfat. Saudara, di dalam firman Tuhan ini, keanehan yang kedua terjadi, saudara. Bagaimana mungkin Tuhan memelihara seorang nabi ini melalui seorang janda yang miskin? Ini bukan janda yang tabungannya banyak. Karena di dalam Alkitab mencatat bahwa janda ini ketika tepungnya tinggal segenggam dan minyaknya tinggal sekali untuk memasak. Dia menyampaikan kalau dia memasak, dia makan, habis, setelah itu dia tidak punya apa-apa. Tapi saudara, Tuhan dalam kemahakuasaannya dan kemahatauannya,
dia memakai janda ini. Saya percaya di Israel ada ratusan ribuan janda, tapi kenapa Tuhan memberkati janda Sarfat ini memakai untuk memberkati anaknya, hambanya? Saya percaya bahwa janda Sarfat ini adalah janda yang beriman kepada Tuhan, janda yang hidupnya bergantung kepada Tuhan. Maka Tuhan memelihara melalui mengizinkan dan memerintahkan janda ini memberi makan dulu kepada hambanya, supaya Tuhan bisa membuat mujizat berlipat-lipat ganda dan melihara janda ini dan anaknya, saudara. Sehingga saudara, di dalam firman Tuhan ini, Elia menemui janda Sarfat ini di dalam dialog, dalam percakapannya. Saudara, Elia meminta supaya janda Sarfat ini memberi dia minum. Setelah itu memberi dia roti. Barulah janda Sarfat ini menyampaikan yang sebenarnya, bahwa sebenarnya kami tidak punya makanan lebih, hanya untuk kami dan anak saya saja. Di sini Tuhan sedang mengajari kepada umat Tuhan semuanya untuk belajar bahwa Tuhan itu maha kuasa dan dia sanggup melipat gandakan berkat dalam hidup saudara. Yang mengerti kata-kata. Seperti Tuhan lakukan kepada janda Sarfat ini, ketika janda ini taat melakukan seperti yang diperintahkan oleh Elia untuk memberi makan, membuat roti, maka Tuhan melipat gandakan. Dikatakan tepungnya tidak habis-habis dan minyaknya tidak habis-habis. Artinya terjadi blessing supranatural, pelipat gandaan secara misterius. Dan ini pekerjaan Tuhan. Bukan karena janda ini baru saja beli banyak sekali sumber-sumber gandum dari gudang-gudang yang lain, tetapi Alkitab mengatakan Tuhan yang melipat gandakan. Ini yang saya maksud dari saudara, kalau Tuhan memerintahkan berkat kepada hambanya ini, karena Elia itu adalah orang yang beriman, orang melakukan firman Tuhan, orang hidup dalam kehendak Allah, bergantung kepada Tuhan di masa krisis, maka Tuhan memelihara secara langsung dengan cara yang bukan natural, tetapi cara supranatural. Amin. Level iman anak-anak Tuhan harus secara supranatural. Janda ini berani berkorban, janda ini berani saudara memberi dari kekurangannya. Yang mengerti kata benar. Orang pada umumnya memberi dari kelimpahannya, tetapi saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa beriman di masa krisis, saudara harus berani memberi di masa kekurangan, tetapi melakukan perintah Tuhan. Amin. Melakukan kehendak Allah. Saudara, janda ini mengalami diperpanjang kehidupannya, mengalami kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan. Seperti juga Elia, dia dipelihara secara supranatural. Jadi bagi saudara kasih dalam Tuhan, kita anak-anak Tuhan hidup di masa yang seperti ini, saudara harus belajar hidup beriman. Katakan beriman. Beriman itu artinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Jadi sebuah dimensi kehidupan rohani. Jadi saat-saat ini saudara, mukjizat sedang terjadi di mana-mana bagi anak-anak Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh beriman, seperti yang dialami oleh Elia. Tuhan tahu persoalan saudara, Tuhan tahu kebutuhan saudara, Tuhan tahu apa situasi keadaan saudara, bahkan Dia tahu potensi krisis yang terjadi di masa depan, dan Dia tahu cara mengatasinya. Amin.
Tuhan tidak membiarkan satu rambut di kepala pun jatuh tanpa sepengetahuan. Rambut di kepalamu pun juga dihitung sama Tuhan. Amin. Tuhan tidak mengizinkan burung di udara yang tidak menanam, yang tidak menabur, saudara, mati jatuh tanpa seizin Tuhan. Semua dipelihara. Apalagi anak-anak Tuhan. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti cukupkan, bahkan limpahin. Saudara, itulah arti hidup beriman. Jadi ke depan saudara, kita semua anak-anak Tuhan harus memiliki iman seperti Elia. Di dalam kitab Yakobus dikatakan Elia ini manusia biasa. Betul? Seperti saya dan saudara. Tetapi dia sungguh-sungguh berdoa. Dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan supaya hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan juga hujan turun. Manusia biasa seperti kita, karena dia sungguh-sungguh berdoa, Tuhan menjawab doa. Allah kita adalah Allah yang menjawab doa. Amin. Amin. Jadi saudara Islam Tuhan, kitab Filipi pasal 4 menasihati supaya kita tidak boleh khawatir. Amin. Janganlah kamu khawatir. Juga Matius pasal 6 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7 atau ayat 6 sampai 7. Jangan kamu khawatir. Kalau engkau khawatir, nyatakanlah keinginanmu itu kepada Tuhan, kekhawatiran itu kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya mengalami sakit. Di masa-masa seperti ini, saudara, Tuhan juga melindungi anak-anaknya. Amin. Dilindungi dari wabah, dilindungi dari pandemi ini, dilindungi dari penyakit sampar yang berjalan. Saudara, memang ada beberapa analisa bahwa virus ini bisa terbang di udara dan bertahan beberapa jam. Saudara, makanya kalau di luar disarankan untuk wajib. Kalau di Singapura itu wajib pakai masker. Di PSBB itu wajib pakai masker. Kenapa saudara? Karena bisa melalui terbang udara. Jadi bukan hanya melalui manusia. Ini saudara. Ini beberapa analisa, beberapa penelitian. Itu kita juga harus berhikmat, keluar juga harus pakai masker. Nah, saudara Islam Tuhan, Tuhan pelihara saudara. Amin. Amin. Tuhan pelihara Elia dengan cara yang aneh, yang secara supranatural. Nah, bagian yang kedua, saudara, hidup beriman di masa krisis adalah berani memberi atau bermurah hati. Katakan berani memberi. Berani memberi. Yang pertama, saudara, kita hidup beriman di masa krisis dengan beriman untuk dipelihara Tuhan, bergantung sama Tuhan. Bukan berarti kita malas, tapi kita sungguh-sungguh banyak berdoa, melakukan kehendak Allah, dan meyakini pemeliharaan Tuhan. Tetapi yang kedua, saudara, kita berani memberi kepada orang yang susah atau yang kurang. Mari kita akan membuka firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-126. Mazmur 126. Kita akan baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Judulnya adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. 1, 2, 3. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb.
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Yang kedua, saudara, be merciful atau menjadi murah hati atau berani menabur. Saudara, situasi yang seperti ini mengajarkan banyak anak-anak Tuhan untuk bermurah hati. Yang percaya katakan amin. Tapi sebenarnya saudara akan tahu bahwa ketika saudara menabur, Alkitab memberikan jaminan. Dalam Alkitab mengajarkan ada 2 taburan yang membawa upah di dunia ini dan juga di dunia yang akan datang. Jadi saudara, sekarang ini banyak orang. Kami suatu saat ada orang minta pekerjaan dari lingkungan di situ. Dengan kami bingung memberikan pekerjaan apa. Saudara, artinya apa? Bahwa banyak orang memang membutuhkan pertolongan. Akhirnya kita ada berkat apa kita kasih, kita taburkan. Dia sangat mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Mazmur pasal 126, pengharapan di tengah penderitaan. Apa itu pengharapan di tengah penderitaan? Adalah kalau orang masih bisa menabur yang baik, maka penderitaan itu akan berlalu dalam hidupnya. Amin. Jadi kalau orang itu di tengah penderitaan dalam hidupnya, dia tetap melakukan pekerjaan yang baik. Dia tetap melakukan tindakan yang baik. Dia tetap berbuat baik kepada siapa saja. Maka firman Tuhan mengatakan, orang yang menyabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Di hari-hari seperti ini saudara, iman kita akan naik ketika kita berbuat sesuatu yang baik. Amin. Iman saudara akan naik ketika saudara peka dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan saudara tidak menutup pintu dan menutup hati. Bahkan seperti janda Sarfat ini memberi dengan kekurangannya. Itu sama dengan memberi kepada malaikat. Ketika Alkitab mengajarkan ketika saudara menabur, saudara bukan malah miskin, tetapi malah menjadi kaya di dalam Tuhan. Kunci rahasia diberkati adalah salah satunya taburan-taburan. Kita menabur pada waktu mencucurkan air mata, itu artinya saudara itu adalah menabur dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi keadaan yang tidak memungkinkan, tetapi terus-menerus melakukan yang baik. Biasanya orang yang tidak beriman ketika dia kekurangan, dia bersungut-sungut. Bukan menaburkan kata-kata yang baik, tetapi keluhan, kata-kata keluhan. Saudara, anak-anak Tuhan dalam situasi seperti harus mengasah imannya, mengasah kepekaan rohaninya untuk bermurah hati. Katakan bermurah hati. Apakah ada ayat yang mengajarkan tentang murah hati? Dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan beroleh kemurahan. Amin. Itu adalah khotbah Yesus di bukit. Artinya yang memiliki dunia ini, yang memiliki alam semesta ini, dia menyampaikan sebuah kebenaran. Berbahagialah, diberkati, blessed mereka yang hatinya murah. Hatinya murah itu memberi selalu dengan senyum dan sukacita. Sekalipun itu adalah bukan karena kelimpahan dalam dirinya, tetapi dia selalu memberi, belajar memberi dari kekurangannya, bahkan keterbatasannya, dan menaburkan sebagai benih. Kapan hari Ibu Grace sampaikan ketika kami mempraktekkan, mungkin minggu yang lalu juga kami pernah saksikan, saudara. Ada seorang yang tiap hari makannya bubur karena sudah kehabisan beras.
untuk mengirit bagi anak-anaknya dimasak bubur bukan nasi. Kalau rumahnya Indonesia, saudara jarang makan bubur kacang. Mereka makannya nasi. Nasinya pun jenisnya jenis yang bagus. Kadang-kadang ukurannya gunung Sumbing, gunung Merapi. Tapi akhirnya saudara kayaknya kurang bagus, harus didisiplin, harus diatur, sehingga pagi hari ditakar, malam hari ditakar, siang sedikit bebas. Saudara, tetapi memang situasi seperti saat ini banyak orang kekurangan. Kalau Pak Lukas sudah tidak makan banyak nasi. Kalau seperti Hendra ini sedang semenggo, jadi dia memang butuh pertumbuhan. Pak Boni juga termasuk butuh pertumbuhan. Semoga, ya. Jadi sudah selamat Tuhan. Ini yang terjadi. Makanya sudah selamat Tuhan, Bu Gret pernah nyampaikan begini, kalau kita memberi, jangan mengharapkan kembali. Saya bilang that's right, itu betul. Jangan mengharapkan orang itu membalas kepada saudara. Tapi izinkan Tuhan yang membalas saudara karena lebih banyak. Amin. 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 Jadi saudara, ketika saudara menabur kebaikan kepada tetangga, kepada siapa saja tanpa pandang agama, keyakinan atau saudara seiman, saudara sedang menaburkan kehidupan yang baik. Itu saudara sedang memelihara diri saudara sendiri. Amin. Tetapi kalau saudara tidak punya hati yang murah, maka saudara, langit ini bisa menjadi sangat tertutup dan rezeki bisa menjadi berat. Belajarlah di masa sulit dan sukar ini seperti janda Sarfat, be merciful dan menjadi murah hati. Amin. Amin, saudara. Amin. Belajar memberi dan belajar memikirkan kebaikan orang lain. Banyak orang yang Indonesia ini bagus, tapi memang ada yang memberi karena cari pujian juga ada. Kita ada yang memberi karena politik, nanti milik saya. Ada suatu saat saudara sempat hampir viral, saudara. Ada orang yang protes karena saudara ini, ada orang di Jawa Barat, saudara, dapat nasi bungkus, namanya nasi anjing, saudara. Digambarin itu bungkus anjing dan namanya nasi anjing. Kan ada nasi kucing, jadi kalau nasi anjing juga harusnya ada. Nah, dia alasannya seperti itu, saudara. Nasi kucing ukurannya kecil, nasi anjing ukurannya besar. Nah, tapi saudara, saya memberikan komen itu di grup bahwa ini tidak kontekstual, karena di daerah Sunda itu, apalagi saudara, itu adalah binatang yang dipandang tidak baik, najis, ya. Kalau di Nias itu binatang suci, boleh dimakan siapa saja di Kalimantan, tapi kalau di daerah tertentu itu binatang najis, ya. Sudah selamat Tuhan, akhirnya jadi padahal itu isinya bukan daging anjing. Dia memberikan klarifikasi. Itu isinya daging ayam, daging kornet, sapi, saudara, tempe, saudara. Tapi bungkusnya sudah menakutkan, daging nasi anjing. Kenapa enggak nasi harimau sekalian? Kan saudara tidak dimakan. Yang memakan yang saudara yang menganggap itu tidak masalah. Jadi sempat saudara ini viral ya sebentar, tapi setelah itu sensitif. Jadi kalau saudara nolong orang, janganlah, ya, jangan dikasih bungkus seperti itu tulisan, oh ini daging ini nasi bungkus Nelly. Nelly itu maksudnya nama anjing. Kenapa tidak disebut nasi berkah, nasi bahagia? Nanti dari pikir langsung kita bikin nasi Milo. Sekarang dia pelihara anjing yang
Itu harganya 2 juta, saudara Pak Boni itu biasa. Jadi kalau tidur bertiga mereka bisa. Masih keke, saudara, anjingnya keke. Ya. Bulu-bulunya itu aduh, cantik sekali. Ya. Kita tidak kuat untuk membeli, saudara. Tapi puji Tuhan dia dapat kris anugerah. Sehingga dia tiap hari kalau stres lihat dia atau lihat siapa lihat itu memang hibur ya mungkin ya awal ya tidak apa-apa tapi jangan setiap anak arai langsung pelihara binatang nanti itu jadi kebun binatang ya. Kami di rumah Indonesia di Rai sana juga anjingnya melahirkan, saudara. Jadi nama ada 9 tapi mati 4 tinggal 5. Itu jadi sekarang ya penuh binatang. Kucing ada, entok ada, ayam ada. Jadi semua pelihara. Anak-anak senang ketawa. Jadi mereka yang hilang stresnya itu anak. Karena ada pelihara. Tapi jangan sampai pelihara ular. Ya. Saudara Tuhan, kita di hari-hari sulit seperti ini harus belajar bermurah hati. Amin. Be merciful. Ada upah di dunia ini. Yang kedua ada upah yang akan datang. Saudara lihat ya di Matius pasal 25. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-25. Ayat 31, saudara, ini apa yang Yesus sampaikan. Kita akan baca bersama-sama ayat 31 sampai ayat 35 ya, 36. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang yang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami beriku makan, atau haus dan kami beriku minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami beri engkau tumpangan, atau telanjang dan kami beriku pakaian? Bila kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, ini amaran nasihat tentang akhir zaman. Jadi saudara, kalau orang murah hati di akhir zaman seperti ini kepada orang yang lemah, maka dia akan dapat upah pada dunia yang akan datang. Saya mengerti kata-kata. Dalam Matius 5 ayat 7 tentang karakter. Be merciful, murah hati, Tuhan akan beri upah kepada engkau di dunia. Tapi saudara, Yesus bicara tentang akhir zaman. Kemurahan hati itu adalah ciri daripada anak Tuhan. Yang mengerti kata-kata. Jadi kemurahan hati adalah karakter Kristus sendiri. Kristus adalah merciful person. Pribadi yang murah, pribadi yang baik, pribadi yang benar. Dia selalu membawa kebaikan kepada siapa saja yang terbuka hatinya untuk menerima kebaikannya. Anak-anak Tuhan harus be merciful, harus murah hati. Yesus katakan, kalau kita berbuat baik kepada orang yang menderita, yang sakit didoakan, dikunjungi, yang lapar dikasih makan, yang tidak punya pakaian dikasih pakaian. Kalau saudara, engkau tidak hidup di dunia yang cuma sementara.
Tidak perlu simpan mobil, bermobil-mobil, rumah, banyak sekali rumah. Sekarang banyak orang kaya tiba-tiba mati. Tidak tahu kekayaannya untuk siapa, saudara. Simpanlah harta di surga. Amin. Ada kerajaan Tuhan yang disediakan, ada upah kekal yang diberikan. Salam kanan kiri katakan, be merciful, murah hatilah. Amin. Wajah saudara adalah wajah-wajah yang bermurah hati. Amin. Engkau akan menabur kebaikan, engkau diberi kemurahan sama Tuhan. Bukan wajah yang ditepuk, bukan wajah yang murah. Tapi di saat krisis seperti ini tidak usah takut. Kalau diizinkan jatuh itu keizin Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan saudara jatuh kalau engkau belum selesai tugasmu. Amin. 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 Asal kita hidup wise, bijaksana, taat kembali kepada Tuhan. Karena saudara, tabiat Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan itu sabar, panjang sabar kepada semua orang sebenarnya. Tapi kalau sudah terjadi seperti ini, memang ada orang-orang yang sudah dicukupkan hidupnya di dunia ini untuk kembali. Jadi saudara, engkau masih hidup sehat saat ini, berkaryalah, berbuat baiklah, luaskan kerajaan Allah, sebarkan senyum Kristus, kasih Kristus, pengorbanan Kristus dalam hidup saudara. Amin. Berkaryalah untuk kerajaan Allah. Seperti janda Sarfat ini dipakai Tuhan untuk memelihara seorang hamba Allah. Amin. Dan janda ini diberkati Tuhan luar biasa. Di Israel banyak janda sudah. Tuhan Yesus pernah mengutip ini. Orang Farisi marah. Tapi memang tidak semua, hanya tertentu saja. Di dunia ini jumlahnya 7 miliar sekian orang. Anak Tuhan kurang lebih sekian miliar saudara. Tuhan pelihara orang yang sungguh-sungguh. Jadi saya percaya Tuhan pelihara saudara-saudara. Amin. Saudara semua dapat mujizat Tuhan. Amin. Berasmu tidak pernah habis. Amin. Minyakmu tidak pernah habis. Amin. Sayur laukmu tidak pernah habis. Amin. Dompetmu tidak pernah mengalami penyakit kanker. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus. Saudara diberi kelimpahan oleh Tuhan. Amin. Dan hatimu selalu be merciful dan bermurah hati. Amin. Tidak ada orang yang datang kepada saudara pulang dengan kelaparan. Orang yang datang kepada saudara pasti pulang dengan kenyang. Gasper, kamu datang ke tempatnya Hendra pasti kenyang pulang. Hendra bermurah hati. Sebaliknya Hendra juga ke tempatmu, dia pulang tidak kurus kering karena engkau murah hati. Amin. Amin. Haleluya. Bagaimana Tuhan pelihara engkau? Itu supranatural. Saat ini banyak orang yang lagi pelihara. Tuhan Yesus memberkati. Jadi memelihara iman di masa krisis. Beriman di masa krisis, saudara. Yang pertama apa? Beriman untuk dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, belajar bermurah hati. Beriman untuk bermurah hati dan memberi. Ya, amin, saudara. Puji Tuhan. Dan kita akan bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini.